Ada nih siswanya. Oh ini share screen. 01, alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak. Ibu merah nggak ya? Iya. Dilihat. Iya. Tapi yang kelas 11. Halo. Hai. Kayak kenal suaranya tuh. Ibu. Halo. Udah banyak ya, alhamdulillah nih. Orang. Udah 14 orang. Udah lumayan banyak. Sambil nunggu yang lain, ini kedengeran kan ya suara ibu semuanya dengar? Dengar. Oke. Jelas ya. Oke, sambil nunggu yang lain masuk nih, alhamdulillah udah lumayan banyak. Sebelum belajar, seperti biasanya ya, kalau pertemuan tatap muka kan kita berdoa dulu. Pembelajaran daring juga sebaiknya kita berdoa dulu, biar pembelajarannya bisa lancar, kaliannya bisa paham apa yang Ibu jelaskan, kemudian juga biar sinyalnya nggak lemot ya, biar kuotanya cukup juga sampai nanti pelajaran kedua ya. Yuk kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati dipersilahkan. Ya, selesai. Sudah berdoa semua? Oke. Oh, ini mute ya. Coba Ibu absen dulu ya sebelum mulai ya. Minimal ada perwakilan dari semua jurusan. Anak, karena Ibu ngajarnya anak TOI, jadi mana anak TKJ? Anak TKJ mana? Boleh mute-nya di ini dulu, unmute dulu. Mana suaranya anak TKJ? Ada berapa orang nih? Ayo hitung, absen, ayo. Ada ya, anak TKJ ya. Ada Tia, di sini Ibu lihat nih, Serina, Deviana. Ada, Bu. Oke, banyak ya nih ya. Ini yang Ibu tahu-tahu nih. Oke, anak TKJ ada. Anak TKR, ada TKR. Mana nih anak Ibu nih TKR? Hadir, Bu. Hadir. Tadi Ibu lihat siapa nih? Suara siapa? Kamal bukan? Irgi. Nurkolis, Bu. Siapa? Suara siapa? Nurkolis. Nurkolis. TKR berapa Nurkolis? Halo? TKR 4, Bu. Oh, TKR 4. TKR. Terus yang belum TKJ? Ada TKJ? Anak TKJ ada? TKJ ada tadi ya? Ada TB. TB ada TB? Anak TB ada di sini? Coba di-unmute dulu anak TB. Biar ada perwakilannya masing-masing. Belum ada nih anak TB. Belum ada ya. Anak TOI. TOI. Udah, Bu. Siapa tuh udah, Bu? Anak mana nih? TOI, Bu. TOI. Siapa nih namanya? Belajar. Siapa?
Melinda Ajeng. Oh, Melinda. TOI 1 ya. Melinda ya. Iya, Bu. Nah, kita pernah punya kenangan bersama ya. Oke, TB yang belum ada ya. Kenapa Ibu absenin tiap kompetensi keahlian? Seperti yang udah dijelaskan oleh Bu Win kemarin ya. Kalau untuk pelajaran PKK ini sekarang pelajaran PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk pelajaran ini gurunya banyak. Satu guru masing-masing memegang 2 sampai 4 kelas ya. Tapi karena belum bisa pertemuan tatap muka, kalau pertemuan tatap muka nanti dengan gurunya masing-masing. Sudah tahu gurunya masing-masing ya? Sudah ya? Belum. Nah, ada yang belum, ada yang udah. Bolehlah Ibu ulangin ya. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu. Biar kenal, Ibu buka sebentar ya. Tapi kalian jangan pada terpesona ya. Nanti fans Ibu bertambah banyak. Oke. Nama Ibu, Ibu Wiwin. Kalau kemarin Ibu Win, kalau sekarang Ibu Wiwin. Ya, kalau bahasa Inggris artinya kita menang. Jadi Ibu selalu menang. Oke, Ibu Wiwin, Ibu mengajar PKK di jurusan TOI 12, TOI 1 dan 2. Sedangkan kemarin ada Ibu Win. Ibu Win itu mengajar di 12 TKR 1, 2, dan 3. Ingat-ingat ya guru kalian ya. Oke. Kemudian ada lagi sebelumnya Bu Ice minggu pertama itu mengajar di 12 TKJ. Kalau nggak salah ya semuanya 1, 2, 3, 4. Ada Bu Evin mengajar 12 TKR 4 dan satu lagi Pak Damar, mungkin nanti minggu depan sama Pak Damar yang belum ya. Pak Damar mengajar 12 TB 1, 2 ya sampai 2 ya. 1 dan 2 ya. Itu guru-guru kalian. Jadi kalau di Zoom ini karena dijadikan satu, semua kelas satu angkatan dijadikan satu, gurunya ngajarnya gantian. Ya, gurunya ngajarnya gantian. Tapi tetap kalian mendapat sarana belajar yang lain dari guru masing-masing. Contohnya dari Google Classroom atau dari grup WA ya. Jadi nanti setiap guru tetap mengajar kelasnya masing-masing lewat Google Classroom dan grup WA. Jadi kalau ada Google Classroom, silahkan kalian masuk dan ikuti. Oke? Ya. Terutama nih anak-anak Ibu nih, KKR 1 ya. Ayo masuk Google Classroom-nya Ibu Win, bukan Ibu ya, bukan Ibu Wiwin tapi Ibu Win ya. Oke. Itu perkenalannya dari guru-guru PKK. Ibu tutup lagi ya. Takut terlalu silau karena cahaya dari muka Ibu. Oke. Soalnya muka Ibu bercahaya. Sebentar. Aduh, jadi malu sama Pak Agung. Oke. Nanti kalau pertemuan tatap muka, kalian belajar dengan guru masing-masing ya. Jadi yang bukan kelasnya Ibu jangan kecewa kalau nggak ketemu Ibu lagi. Ya. Kalian boleh minta tanda tangan kapanpun kalau nggak. Ya. Oke. Ini pada lemes-lemes nih kelihatannya mukanya nih. Pada gelap-gelap mukanya nih. Jangan-jangan orangnya kemana nih? Coba nyalain dulu videonya. Ibu pengen lihat mukanya. Mana. Apa tuh? Oh iya, tadi anak TB. Mana anak TB ada enggak? Satu lagi anak TB. Yang 3 kompetensi keahlian sudah semua, tinggal anak TB. Ada enggak anak TB hadir? Anak TB ada? Halo, anak TB. Fitri. Ada, Fitri mana Fitri? Suaranya mana Fitri?
Dalam, Bu. Dalam. Jangan dalam-dalam nanti tenggelam ya. Oke, ada semua ya. Alhamdulillah semua jurusan ada. Kalau gitu Ibu mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke. Ini Ibu ini di-mute semua ya, tapi pas kalian ingin menjawab boleh di-unmute ya. Enggak apa-apa di-unmute sendiri. Oke. Saat ini kita ada dalam jam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Atau karena kepanjangan capek buang-buang nafas ngomongnya, jadi kita singkat saja jadi PKK ya. Pelajaran PKK. Waktu pertemuan pertama gurunya siapa? Masih ingat? Ibu Ice. Pinter. Siapa tuh yang ingatannya bagus? Kakak. Diana. Diana anak TKJ 4. TKJ 4 Diana. Oh iya ada. Absennya setelah Deviana ya. Diana. Iya. Anak TKJ 4. Oke, Ibu Ice, waktu itu kalian gosipin tentang apa sama Ibu Ice? Gosip, maksudnya belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ngomongin apa sama Ibu Ice? Ayo. Lupa. Waktu sama Ibu Ice, karena pertemuan pertama ya, kalian belum belajar kan ya? Belum masuk materi, baru perkenalan. Perkenalan sama gurunya, perkenalan juga sama pelajarannya tentang PKK ya. Karena pertama kali perkenalan dulu, jangan lupa. Ya? Screen nggak tadi? Enggak. Enggak tahu sih, Pak. Belum mencet-mencet. Belum balik kita, Bu. Sekolah? Tapi belum. Kalau mau materi berarti Screen. baru Ini. klik. Oke. Klik aja. Klik. Oke, siap. Oke. Maaf ya, ada gangguan teknis tadi wifi-nya ini. Oke, lanjut. Waktu pertemuan pertama kalian belajar sama Bu Ice tentang perkenalan ya. Perkenalannya bukan cuma perkenalan sama gurunya, sama siswanya, tapi perkenalan tentang pelajarannya, yaitu tentang PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Yang kalian tangkap PKK itu isinya apa sih? Ayo. Tentang apa sih? Ngomongin apa sih? Kalau fisika kan tentang alam, tentang rumus ya. Kalau PKK tentang apa? Ada yang tahu? Wirausaha. Wirausaha. Apa tuh? Siapa tuh yang? Deviana, TKJ 4 ya? Iya. Oke, Ibu catat ya. Soalnya nih, selain ada penilaian lewat tes nanti di akhir pelajaran sama di akhir ulangan gitu ya. Juga ada penilaian yang kayak gini, namanya penilaian diagnostik. Jadi mendiagnosa kalian apakah kalian sudah paham sampai mana ya sebelum belajar. Tadi Deviana, nanti Ibu sampaikan ke gurunya nih yang jawab-jawab. TKJ 4. Ya, tadi kata Deviana tentang wirausaha. Wirausaha. Iyalah, namanya juga produk kreatif dan kewirausahaan. Berarti tentang wirausaha dan produk kreatif. Produk kreatif maksudnya apa, Bu? Produk kreatif ya berarti produk yang diproduksi dengan kreativitas kalian sesuai dengan pengetahuan yang kalian punya. Yang nantinya pengennya produk tersebut dapat dijual ke pasar sebagai latihan kalian wirausaha. Gitu ya, pelajaran ini tentang itu. Oke. Kenapa pelajaran ini penting di SMK? Karena kalian tuh masuk SMK, goalnya itu sebenarnya ada 3, yaitu D, M, dan W.
B-nya yang pertama nih yang kalian sering pengen, yang orientasi kalian kebanyakan pengennya B, yaitu bekerja. Setelah lulus SMK, pengennya langsung bekerja kan ya? Kelebihan dari Iya. SMK itu nanti kalian dapat kemampuan-kemampuan yang nantinya bisa digunakan untuk langsung bekerja. Nah, selain bekerja, ternyata goal dari SMK juga ini ada M, yaitu melanjutkan. Tapi hanya sebagian kecil yang melanjutkan ya. Seringnya yang melanjutkan itu dari anak-anak SMA. Nah, yang ketiga ternyata ada lagi goalnya, yaitu W. Tadi udah B, bekerja, M, melanjutkan, dan W. W-nya kira-kira apa? Wirausaha. Wirausaha tuh ada dua yang ngomong. Siapa tuh, Tia? Sama siapa tuh? Yang laki-laki. Siapa? Vicky Sukiawan, Vicky. Kelas berapa? Kelas apa, Vicky? 12 TR3, Bu. TKR 3. Oke, benar. W-nya itu wirausaha. Ya. Kenapa ada tujuan W? Karena yang pengen bekerja itu banyak. Dari satu SMK aja pengennya kerja gitu ya. Ada yang pengen kerja ke pabrik, ada yang pengen kerja ke luar negeri, ke Jepang, ke Korea, gitu ya. Jadi di sini biar mengurangi pengangguran, biar juga mengurangi persaingan gitu ya, mendapatkan kerja. Di sini tujuannya ada lagi satu, yaitu wirausaha. Karena wirausaha itu kalian nanti membuka lapangan kerja sendiri ya, atau lebih bagus lagi kalian nanti membuka lapangan kerja untuk orang lain, teman-teman kalian, ditarik kerja ke kalian ya. Kaliannya kalau bekerja jadi karyawan, kalau wirausaha kalian jadi bos gitu ya. Jadi milih mana, jadi karyawan atau jadi bos? Nah, itu terserah kalian nanti ya. Jadi bos dong ya. Ditambah lagi nih, di sekolah ini difasilitasi sama program yang namanya SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha. Jadi yang sudah punya usaha boleh ikutan itu. Tujuannya untuk apa? Macam-macam. Ada untuk belajar cara wirausaha biar berkembang. Yang kedua ada juga bisa promosi di situ ya, atau juga bisa bertukar informasi sama wirausaha di sekolah lainnya. Misalnya usahanya kalian jual skincare misalnya. Nah, tapi skincare kalian enggak terlalu laku nih. Ada lagi misalnya dari sekolah lain yang jual skincare. Kalian bisa ngobrol ya. Oh, skincare kamu lebih laku. Misalnya jualnya murah, kok bisa murah, belanjanya di mana gitu, mulaknya di mana gitu kan ya. Bisa ngobrol lewat program SPW ini ya. Jadi silakan dimanfaatkan program SPW-nya. Yang sudah punya usaha boleh ikutan ya. Kemarin baru perkenalan, nanti kedepannya ada dibagi kelompok, nanti dibimbing sama pembimbing masing-masing. Itu informasi dari Ibu. Lanjut, itu untuk pertemuan pertama ya, kalian baru perkenalan. Pertemuan kedua sama Ibu siapa? Ibu Win. Ibu Win. Ibu nggak tahu, Cah. Nggak ada yang namanya Ibu nggak tahu. Ibu nggak tahunya udah resign dari sekolah ya. Kemarin lupa. Itu Ibu Win lupa. Cepat itu kau melupakannya. Ya, begitu. Ya begitu. Ini suara siapa sih nih? Laki-laki nih. Oldi, pantesan Oldi. Kamu memang cepat lupa ya. Sama kenangan ibu juga lupa. Oke. Lanjut. Sama Ibu Win kemarin ngomongin tentang apa? Produksi massal. Produksi massal. Tentang produksi massal. Apa aja produksi massal, Kucah? Produksi dalam jumlah banyak. Raise hand dulu ah. Raise hand. Coba biar Ibu nggak bingung. Siapa yang mau jawab produksi massal itu apa? Boleh? Siapa yang raise hand?
Nih, oke, Triswandi TKR 4 apa? Triswandi mati lagi Pak ini. Oh, udah 20 menit. Ternyata saya perkenalan aja. Halo? Oke, maaf ya, ini Zoom-nya sering mati. Padahal sudah berdoa ya, kayaknya Ibu kurang khusyuk berdoanya ya. Oke, Ibu lanjut. Apa itu produksi massal? Tadi Triswandi yang raise hand. Triswandi TKR 4. Apa Iya, Jack? Bu. Ya, apa Jack Nunang? Produksi massal tuh. Produksi massal adalah produksi yang diproduksi secara terus-menerus dan jumlah banyak, skalanya besar, Bu. Ih, pinter ya Allah, subhanallah. Ketahuan banget nyatetnya nih. Pinter, oke. Wow, pinter benar ya. Nih, ada yang jahil nih. Oke, produksi massal adalah produksi yang diproduksi secara terus-menerus dan dalam jumlah yang besar. Oke, produksi massal. Udah paham berarti ya tentang produksi massal ya. Nah, Iya, Bu, paham. oke, tapi kali ini Ibu akan melanjutkan yang dari Ibu Win karena belum selesai ternyata materi kemarin sama Ibu Win, baru perkenalan produksi massal. Nah, jadi hari ini masih tentang produksi massal. Diharapkan setelah belajar produksi massal ini kalian dapat menganalisis perencanaan produksi massal. Ini kompetensi dasarnya. Dan setelah belajar ini kalian bisa membuat perencanaan produksi massal. Jadi nanti di akhir kalian harus punya 2 kemampuan ini ya. Oke, kalau sudah paham sama produksi massal, Ibu ingin tanya, oh nggak bisa deh. Ibu ingin tanya, mana yang termasuk produksi massal, kanan atau kiri? Ayo, siapa yang kiri tuh? Suara siapa tuh? Perempuan. Gambarnya mana? Nggak ada. Gambarnya nggak? Kiri. Oke, kiri tuh yang mana? Yang ada penggorengan apa yang Ela, Bu. Ela. betul sekali ya. Banyak yang jawab ya, jadi Ibu bingung nih siapa nih yang jawab pertama tadi ya, perempuan. Oke, kenapa? Kentang. Kitela itu bukan kentang, ada tulisannya di sini nih, apa tuh? Singkong. Singkong. Jadi ini isinya sama apa beda sama yang di sebelah kanan? Isi mah sama. Yang beda. Isi mah sama, tapi Produksinya yang besar. produksinya beda, kemasannya beda, harganya juga beda. Ya, Kitela 5.000 dapat sebungkus misalnya. Kalau keripik singkong biasa 5.000 dapat sekilo gitu ya. Harganya beda. Kenapa kalian milih Kitela? Karena Ayo, siapa ini yang ngomong? Satu orang dulu, satu orang. Siapa? Sebutkan namanya. terus menerus dalam jangkauan yang lama. Tuh, produksinya terus-menerus dalam jangkauan yang lama. Siapa namanya, Nang? Ari Wibowo, Bu. Kelas Ari 12 Wibowo. TKR 4. Benar. Banyak TKR 4 nih ya. Oke, karena diproduksinya terus-menerus dan jangka waktu yang lama. Kalau keripik singkong memang ini yang ada penggorengannya tidak terus-menerus diproduksinya. Nggak tahu di pabrik nih. Tergantung ya, keripik singkong mah ya. Kadang kalau laku dia terus-menerus, tapi kalau nggak laku-laku udahannya ganti. Terus juga selain itu, kalau Kitela dijualnya di mana? Alfamart. Ketahuan yang sering ke Alfamart. Alfamart. Indomart. Ayo, Alfamart. Kalau Ibu ada di Jawa Tengah, Surya. Ibu ada di Jawa Tengah, ada nggak Kitela yang ini? Ada.
Kitela yang ada tulisannya Kitela. Ada, Bu. Kan ada Indomaret, ada Alfamart di Jawa Tengah. Oh iya, ada. Kalau Ibu di Kalimantan ada nggak? Enggak ada, Bu. Ada ya, Bu, ya? Alfamart, ada Indomaret. Dan Nah, semua, kalau ini nih yang ada penggorengannya, keripik singkongnya Pak Tono misalnya. Singkong Pak Tono. Jualannya Pak Oldi. Ya udah Pak Oldi boleh jadi pengusaha keripik singkong ya. Boleh. Misalnya Ibu ada di Sumatera, sedangkan Pak Oldi ini orang Cirebon, ada nggak? Ada nggak di Sumateranya? Kira-kira ada nggak Pak Oldi? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Jadi itu salah satu ciri yang paling penting ya. Sebenarnya kalian sedang menyebutkan ciri-ciri produksi massal yang kemarin Ibu Win jelaskan ya. Kalau Kitela yang dibungkus ini mah buatan pabrik terus menerus, benar tadi. Terus dipasarkannya di mana-mana ya. Jadi menguasai pasar tujuannya. Kalau keripik singkong yang Pak Oldi ya hanya jualan di Indramayu ternyata ya. Orang Sumatera pengen tahu keripik singkong Pak Oldi yang ganteng itu kayak gimana rasanya, susah ya. Harus kontaknya. Baik. Angger baik Pak Oldi. Lanjut. Yang mana yang produksi massal, kanan atau kiri? Kiri. Kiri. Kenapa kiri? Kenapa kiri? Sebutkan nama dulu, sebutkan nama. Yang sebutkan nama Ibu catat. Nugi Ferdiansa, Bu. Nugi, boleh. Anak Ibu nih Nugi. Kenapa yang kiri? Diproduksi dengan jumlah banyak dan terus-menerus, Bu. Diproduksi dengan jumlah banyak dan terus menerus. Yang sebelah kanan, jumlahnya banyak nggak kira-kira? Tidak, Bu. Tidak ya, paling kalau lagi ada pesanan atau kalau lagi musim seperti ini baru ya memproduksi. Oke, berarti kalian paham tentang produksi massal. Satu lagi deh, mana yang produksi massal? kiri. Ibu. Lama, dalam jangkauan yang lama. Apanya? Bakso bakar. Produksinya dalam waktu iya. jangkauan yang lama. Iya, jangkauannya lah lama. Yang kanan paling seminggu lah di kulkas ya udah ini. Oke, berarti paham tentang produksi massal. Nah, produksi massal tadi produksi dalam jumlah besar ya. Singkatnya produksi massal, produksi dalam jumlah besar. Apanya yang kebalik sayang? Oke, sekarang boleh di-unmute dulu. Ibu dulu yang bicara. Produksi massal itu adalah produksi dalam jumlah besar. Karena jumlahnya besar, berarti harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Biar bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka harus direncanakan. Nah, itu yang kita bahas hari ini, yaitu tentang perencanaan produksi massal. Perencanaan. Tahu artinya rencana? Siapa yang tahu artinya rencana? Apa tuh rencana? Memperencanakan. Apa? Sayang, kurang jelas. Mempersiapkan segala sesuatu, Bu. Tuh, mempersiapkan segala sesuatu. Siapa itu? Suara siapa? Nugi Ferdiansa, Bu. Siapa? Nugi, Bu. Nugi lagi. Oke. Mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Ya, jadi produksi massal harus dipersiapkan semuanya. Apa saja yang dipersiapkan? Produk bahan, Bu. Produk bahan. Nah, Modal, Bu, modal. siapa tuh? Siapa tuh yang perempuan dulu? Hartati. Hartatun, Bu. Hartatun. Aduh, maaf ya. On itu dikongkon baca kan ganti-ganti aran uang ya. Hartatun kelas berapa Hartatun? Kelas 12 apa? TB1. Oke. Tadi perencanaan itu ada merencanakan bahan ya. Bahan baku, terus apalagi alat tadi yang cowok tuh siapa yang ngomong tuh?
Yang cowok siapa tadi yang ngomong? Oke, Alat, Bu. siapa? Oke, Ibu lanjutkan. Perencanaan produksi massal tadi kita sudah bahas pengertiannya. Nanti kita bahas ruang lingkup, tujuan dan fungsi, jenis, dan langkahnya ya, langkah perencanaan. Tadi pengertiannya sudah, kalian sudah paham, yaitu mempersiapkan segala sesuatu tentang produksi massal. Atau pengertian kerennya nih, biar agak ilmiah, boleh di screenshot biar buat catatan juga ya. Proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Jadi perencanaan produksi massal ini mulainya dari menciptakan ide. Produk. Ya, ide produk sampai diperkenalkan ke pasar atau sampai dijual gitu ya. Itu namanya perencanaan produksi massal. Pasal. Uangnya tadi tentang apa saja yang direncanakan. Benar tadi ya. Tadi benar, ada bahan, ada alat. Nih yang pertama, karena dari ide, iya modal tuh. Dari ide berarti yang pertama harus mengidentifikasi produk yang dibutuhkan di masyarakat. Idenya dulu dimunculkan. Apa nih? Pengen produk apa nih gitu ya? Itu ruang lingkupnya. Di masyarakat sekarang nih lagi ngetrennya apa? Lagi butuhnya apa? Misalnya zaman corona kayak gini, si COVID itu ya menyebabkan masyarakatnya butuh apa nih? Masker misalnya. Iya benar. Maskernya kan udah banyak masker ya. Kalau kita pengen usaha masker, maskernya yang kayak gimana? Nah, itu idenya. Cari Yang dulu. menarik sih dia. Yang menarik, yang enggak bikin engap, ya. Yang apalagi bahannya adem misalnya ya, diinovasikan. Baru lihat peluang usaha. Tadi peluang usahanya gimana nih? Kalau masker kayaknya bagus nih zaman-zaman kayak gini gitu ya. Peluang usahanya, atau kalian bisa analisis, pakai analisis SWOT. Pernah dengar SWOT? Enggak. Kelas 11 pernah dengar SWOT? SWOT itu suka marah-marah. SWOT itu kalau kalian marah tuh kalian lagi SWOT. Itu Bu. Sewot. Aduh, Wang Darmayu mawar sewot. Bukan itu ya. SWOT itu kalian analisis apa keuntungan dari produk kalian, apa kekurangan dari produk kalian, ada tidak ancamannya gitu ya. Nanti kalian cari ya di internet. Itu kelas 11 sebenarnya sudah disinggung kayaknya ya. Itu peluang usaha. Kemudian yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan baku tadi. Jawabannya Hartatun alias Hartati ya. Oke, tadi. Terus ada lagi tadi yang jawab modal katanya. Benar, modal. Selain itu juga menyiapkan standar keselamatan kerja. Standar keselamatan kerja itu seperti apa? Ada yang tahu? K3. Nah, K3 apa tuh? K3 tuh. Keselamatan. Ayo. Aduh, ini. Aduh, lupa. Aduh, ya. Keselamatan kerja. Apanya Bu? Itu artinya apa? Artinya boleh, singkatannya boleh. Kalau singkatannya lupa artinya keselamatan kerja tuh. Atau contohnya boleh, contohnya apa? Mati balik kamera. Contohnya kebersihan. Contohnya keselamatan kerja tuh apa? Anak TKN suka megang-megang oli. Megang-megang oli kan ya? Kalian kalau di bengkel, bajunya pakai baju seragam biasa atau apa? Berpat. Nah, pakai warpat. Kenapa pakai itu? Ya supaya Supaya keren. Oh, bukan. supaya Supaya ganteng. menjaga keselamatan Bu.
menjaga keselamatan baju kita dari si oli. Oli. Kalau kita tidak pakai wear pad, nanti baju olinya bisa ke baju. Salah satu keselamatan kerja ya. Tukang las, mukanya harus ditutup pakai Mata. mukanya tutup pakai mata gimana? Kalau tutup mata yang kelas tangannya, nah. Mukanya harus pakai penutup wajah kan ya? Pakai facial ya, facial. Oke, biar nanti api dari lasnya tidak mengenai muka atau tidak mengenai mata. Itu contoh dari keselamatan kerja. Ternyata itu juga harus direncanakan ya kalau diproduksi massal. Yang selanjutnya yang harus direncanakan itu urutan proses produksi. Urutannya kalau bikin masker, bikin talinya dulu atau bikin ini lakopnya. Lakop bahasa apa ya? Lakopnya atau bikin apanya dulu, misal karetnya boleh gitu ya. Urutannya harus direncanakan. Kemudian juga promosinya juga perlu direncanakan. Nanti ngejualnya caranya gimana, online kah atau offline? Atau offline-nya mau pakai apa, brosur misalnya, atau mau di pameran, boleh gitu ya. Itu rencana promosi. Kemudian rencana selanjutnya yaitu menyusun administrasi produk. Dicatat bulan ini produknya berapa yang diproduksi, yang terjualnya berapa. Itu administrasi juga perlu direncanakan. Bahan bakunya pengennya apa saja, merek apa ya. Iya. Oke. Selanjutnya dalam perencanaan juga perlu direncanakan pengujian produk. Diuji dulu produknya, bikin masker enggak ngap, bener enggak ngap ya. Coba ternyata maskernya dari besi, wah ngap nambahnya panas ya. Berarti pengujiannya tidak berhasil. Oke, satu lagi ternyata di perencanaan juga sampai ke menjual produk akhir ya. Dijualnya juga direncanakan seperti apa. Oke, itu yang ada dalam perencanaan produksi massal. Jadi ruang lingkupnya ini. Selanjutnya tujuan dan fungsi dari perencanaan. Biar apa sih direncanakan tuh produksi massalnya? Tujuannya apa? Ada yang tahu? Yang pertama nih, tujuan kalian membuat perencanaan produksi itu pertama meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Maksudnya apa nih? Ada yang tahu nggak? Biaya, modal. Modalnya jadi minim. Karena apa? Kalau direncanakan modalnya jadi minim. Kenapa tuh kira-kira? Ya kan kalau begini. Kalau begini, siapa itu, suara siapa? Ya Allah, merdu amat. Triswandi, gimana Triswandi? Iya, Bu. Lagi ning motor, Tris. Enggak, Bu. Suaranya. Ya. kasur. Hitungkan, Bu. Nah, diperhitungkan modalnya ya. Misalnya kalian mau bikin tadi masker misalnya. Pengen maskernya yang adem. Nah, adem itu kainnya kain apa? Kira-kira banyak. Ada katun, ada apa lagi? Anak TB lebih ngerti ya. Ada katun, ada kain apa lagi? Katunnya macam-macam ya. Nah, mana nih yang lebih murah? Dipilih katun A. Nah, itu adanya di perencanaan. Sehingga nanti modalnya jadi lebih kecil kalau direncanakan. Kalau tidak direncanakan, nanti bisa-bisa modalnya lebih besar. Sehingga nanti keuntungannya kecil ya. Oke, tujuan yang keduanya ternyata memaksimalkan kepuasan pelanggan. Jadi kalau kita direncanakan produksinya jelas nantinya. Maskernya kalau kita ke pelanggan misalnya ya nih maskernya nanti yang akan dibuat bahannya ini, bentuknya seperti ini, motifnya seperti ini. Itu kan perencanaan kita ya. Kita sampaikan ke pelanggan. Nanti pelanggannya bisa jadi puas.
Ya, sudah tahu bayangannya nanti produknya seperti apa. Itu tujuan dari perencanaan yang kedua. Yang ketiga, meminimalkan perubahan nilai produk. Maksudnya apa nih? Ada yang tahu? Misal, kalian buka usaha masker tadi ya. Ternyata ada yang pesan dari bupati, pemerintah kabupaten, misalnya Indramayu, pesan 1000 masker. Tapi kalian nggak bikin perencanaan nih, beli aja bahannya. Ternyata pas udah dibuat cuma ada 700 masker. Kurang berapa jadinya? Kurang 300. Pinter. Jadi kayak matematika. Kurang 300 masker. Aduh, bahannya udah habis. Belanja lagi. Ternyata belanja lagi. Bahannya nggak ada yang kayak itu. Adanya yang lebih jelek misalnya sedikit. Nah, gimana tuh nanti jadinya? Pasti pelanggannya tidak puas dan pasti nilai produknya jadi berkurang. Ya, jadi berubah nilai produknya kalau kalian tidak merencanakan. Tapi kalau dibuat perencanaan 1000 masker, satu maskernya berapa ukurannya, bahannya butuhnya berapa, sekalian belinya gitu ya. Sehingga semuanya sudah terhandle kalau ada perencanaan. Paham? Paham ya? Tujuan selanjutnya yaitu meminimalkan perubahan tenaga kerja. Kalau sudah direncanakan, tahu tenaga kerjanya butuhnya berapa, gitu ya. Sudah tahu. Oke. Selanjutnya adalah memaksimalkan perlengkapan dan inventaris. Misalnya bikin masker 1000 biar seminggu jadi butuh mesin jahitnya berapa, gitu ya. Tadi butuh tenaga kerjanya berapa. Sudah tahu kalau ada perencanaan, itu tujuannya. Fungsi dari perencanaan yang pertama itu menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Jadi kita sudah tahu berapa produk yang akan dibuat dalam jangka waktu berapa lama, sudah tahu gitu ya kalau ada perencanaan. Fungsinya itu. Yang kedua, mengukur kapasitas produksi. Mengukur jam 45 produksi. jam sangat kurang Bun. Jam sangat kurang, yang itu sih Ibu mah pengen sampai jam 10 biar langsung lanjut ya. Oke. Siapnya udah coklat. Ya, Ibu lanjutkan, di mute dulu itu dedeknya. Oke, mengukur kapasitas produksi. Jadi kita bisanya berapa produk nih dalam seminggu, itu fungsinya. Yang ketiga, alat untuk memonitor hasil produksi. Sesuai tidak dengan yang direncanakan maskernya nih, bentuknya, ukurannya sesuai tidak gitu ya, itu fungsi dari perencanaan. Selanjutnya ada jenis perencanaan. Ada berapa nih jenis perencanaan di layar? Ada dua, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Kira-kira bedanya apa? Ada yang tahu bedanya apa? Sebutkan nama atau raise hand boleh. Jangka pendek dan jangka panjang. Bedanya di mana? Bedanya di Kira-kira. Jangka panjang. Jangka pendek sama jangka panjang, bedanya di waktu. Kalau jangka pendek berarti waktunya pendek. Ya. Merencanakannya hanya dalam 1 Tahun. Ya, apa yang direncanakan dalam jangka pendek itu operasional produksi. Operasional produksi itu pelaksanaannya seperti apa produksinya itu ya. Itu jangka pendek. Oke, bertujuan untuk apa? Mengatur persediaan bahan, tenaga kerja, terus fasilitasnya cukup tidak. Itu perencanaan jangka pendek. Kalau panjang berarti waktunya lebih dari 1 tahun atau biasanya bisa sampai 5 tahun. Ya, apa yang direncanakan bukan lagi operasional produksi, tapi di sini yang direncanakan yaitu perkembangan produksi. Ini udah setahun nih memproduksi masker. Nah, pengennya tahun depan ada inovasi lagi apa ya? Misalnya maskernya
maskernya bisa transparan dengan sendirinya misalnya gitu ya. Bisa, itu masuknya ke perencanaan jangka panjang. Jadi tujuannya untuk perkembangan produk ya. Itu jenis perencanaan. Langkahnya apa saja? Yang pertama ada penelitian dan pengembangan produk. Diteliti dulu. Apa yang diteliti? Proses produksinya, bagaimana, berjalan lancar tidak, ada yang kurang tidak, ada yang butuh perbaikan tidak gitu ya, diteliti. Yang kedua, yang diteliti itu produknya. Produknya laku tidak lakunya kenapa? Bisa tidak laku, kurang laku, misalnya kurang variasinya. Misalnya susu ultra dulu cuma ada rasa coklat, vanila, stroberi ya. Sekarang rasanya bermacam-macam. Ada rasa apa tuh? Ada rasa apa? Ada rasa karamel, ada rasa kopi ya. Nah, ada rasa yang pernah ada, rasa yang tertinggal. Oke. Ada Ibu Oldi ya, enggak tobat-tobat bucinnya. Oke, ini penelitian produk. Jadi selain prosesnya diperbaiki, produknya juga dikembangkan dalam langkah satu ini, penelitian dan pengembangan. Kalau sudah muncul ide-ide untuk pengembangan, langkah selanjutnya itu mencari gagasan, idenya apa? Kurang laku karena rasanya kurang bervariasi, misalnya jadi divariasikan rasanya ide. Atau kemasannya terlalu gede, jadi harganya mahal, gitu, tidak terjangkau, bikin yang kemasannya kecil. Kalau sudah ada gagasan, diseleksi gagasannya, mana yang akan dipakai, variasi rasa kah, variasi kemasan kah, gitu ya. Baru selanjutnya didesain produknya nih, kayak gimana. Setelah didesain baru penguji. Ya, setelah pengujian berhasil tidak, kira-kira makin laris tidak. Kalau makin laris baru didesain akhirnya seperti apa. Barulah dijual ke pasar. Oke. Yang ketiga yaitu menetapkan skala produksi. Kalau sudah ada desain tinggal diproduksi, direncanakan waktunya berapa lama, kualitasnya seperti apa, kemudian menghitung biayanya juga, kemudian tenaga kerjanya juga berapa orang yang diperlukan dalam produksi, alat-alatnya mana yang kurang gitu ya, bahan baku. Nah, kalau sudah ada desain baru dilakukan produksi. Sampai sini ada yang tidak paham? Ada yang ditanyakan? Karena Ibu agak ngebut ya di akhir-akhir ini. Ada yang ditanyakan dulu, paham? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Pada sarapan ya. Ya sudah, kalau paham itu tentang perencanaan produksi massal. Jadi pertemuan kali ini kita membahas tentang perencanaan produksi massal. Nanti dilanjutkan minggu depan, insya Allah sama yang belum, berarti Pak Damar ya, atau Bu Evin mungkin ya. Antara Pak Damar sama Bu Evin. Kayaknya Pak Damar ya. Pak Damar itu kelas TB. Oke, kalau sudah paham, karena waktunya juga sudah lebih ya, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kalian kangen sama Ibu, biar nanti kita bisa ketemu terus. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Bu, corona